Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Marbeda. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan karena kasih karunia yang masih kami terima sampai saat ini. Engkau yang menjaga kami dalam istirahat kami semalam, dan pagi ini kami bersyukur karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan. Kami akan mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkat penyertaan, kuasai hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dan menjadi suluh langkah kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan pagi ini adalah tinggalkan semua kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan renungan pagi ini terambil dalam kitab Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 yang demikian. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Demikian firman Tuhan. Sering kita lihat di televisi dan juga berita di media sosial tentang perselisihan yang berujung saling menghujat dan saling menjatuhkan, ataupun perseteruan yang akhirnya demonstrasi, tawuran antar siswa, perselisihan antar golongan yang disertai baku hantam, dan lainnya. Akhir-akhir ini sedikit masalah saja akan mudah menyulut emosi seseorang dan mengakibatkan permusuhan serta pemberontakan. Orang-orang tidak lagi tunduk dan menghormati otoritas, lebih suka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan meskipun hal itu bertentangan dengan hukum. Ternyata ini tidaklah mengejutkan, karena Alkitab sudah menyatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga yang demikian. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Meski sudah banyak menerima bantuan dan pertolongan, mereka tidak mau mengungkapkan rasa terima kasih. Sebaliknya, malah mereka mengharapkan lebih banyak lagi. Kuatnya pengaruh dunia yang serba gemerlap ini membuat kekudusan menjadi suatu hal yang sangat langka dan sulit ditemukan dalam diri seseorang. Tetapi bagi kita yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, haruslah meninggalkan semua dosa dan membuangnya jauh-jauh. Bila kita menyebut diri kita pengikut Kristus,
tetapi masih dengan sengaja berbuat dosa, berarti kita adalah orang-orang yang munafik. Dengan keras firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8a yang demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seseorang yang telah menundukkan dirinya sendiri kepada nafsu kedagingan dan tidak ingin keluar dari kondisi, itulah yang disebut Tuhan berasal dari iblis. Ketika kita bermain-main dengan dosa, tinggal menunggu waktu saja sampai dosa itu menghanguskan kita sendiri. Ada tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 yang demikian. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dosa memang memberi kenikmatan, tetapi hanya untuk sesaat. Dan bila kita membuka sedikit saja celah, maka dosa akan masuk menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita meninggalkan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus menjaga kekudusan hati dan hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melawan godaan-godaan dosa yang selalu mengikuti kami. Ajar kami terus bersandar dan berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.